Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Bagio dari Prodi Manajemen Bisnis kelas MB 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem informasi. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baik kita mengenal lebih dahulu pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi sendiri terdiri dari dua kata yaitu sistem dan informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang membantu mengatur dan menganalisa data untuk diolah menjadi sebuah informasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi ini sendiri adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi selalu melibatkan data penting di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penikmatnya. Terdapat 3 pilar untuk mendukung informasi yang dapat berguna. Yang pertama ada relevan, yaitu maksudnya adalah tepat kepada orangnya. Yang kedua ada timelines atau tepat waktu. Yang ketiga ada akurat atau tepat nilainya. Informasi yang tidak didukung oleh ketiga pilar tersebut dapat dikatakan sebagai informasi yang tidak berguna. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah jenis sistem informasi. Untuk jenis sistem informasi sendiri di sini ada banyak ya. Ada Transaction Processing System atau TPS, yang kedua ada Decision Support System atau DSS, yang ketiga Office Automation System atau OAS, yang keempat ada Knowledge Management System, yang kelima Management Information System, yang keenam ada Executive Support System. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Transaction Processing System. Sistem informasi ini seringkali digunakan pada organisasi yang melakukan kegiatan tertentu secara rutin, seperti pembuatan gaji, kwitansi penjualan, order pembelian, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada Decision Support System. Sistem ini merupakan suatu sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Sistem ini bersifat interaktif sehingga manajemen dapat dengan mudah menambah atau menghapus data. Hal ini dapat mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat. Contoh penerapannya seperti sistem penilaian kenaikan jabatan pada sebuah perusahaan. Yang ketiga ada Office Automation System atau OAS. Sistem ini merupakan suatu pemanfaatan teknologi, jaringan, dan orang untuk meningkatkan kinerja administrasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Contoh penerapannya adalah mencetak dokumen, mengirimkan surat, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat ada Knowledge Management System. Sistem informasi ini berfungsi menyimpan dan mengekspor informasi untuk membantu pengguna meningkatkan pengetahuan dan mengoptimalkan upaya kolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Sistem informasi ini dapat dipakai oleh pelanggan, karyawan, manajemen, dan berbagai pemangku lainnya yang tergabung dalam suatu organisasi. Yang kelima di sini ada Management Information System atau MIS. Sistem informasi ini menggunakan berbagai data transaksi dari TPS untuk membantu manajemen mengoptimalkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen informasi sistem ini tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung cakupan tugas operasionalnya yang lebih luas daripada TPS. Yang terakhir di sini ada Executive Support System atau ESS. Sistem informasi ini mirip dengan Decision Support System atau DSS, namun keduanya memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu ESS ini digunakan oleh pemimpin eksekutif atau pemilik dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan. Selain itu, ISS ini menyediakan fungsionalitas telekomunikasi yang lebih baik dan fungsionalitas komputasi yang lebih besar daripada DSS. Di sini kemudian ada komponen sistem informasi. Pada komponen sistem informasi terdapat beberapa komponen, yaitu di sini
terlampir ada 8 komponen. Yang pertama ada komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Kita bahas satu-satu, di mana komponen input di sini berisi kumpulan data yang diinputkan di sini itu dapat berupa dokumen dasar yang belum banyak mengalami pengolahan yang nantinya akan diolah menjadi suatu informasi. Untuk yang kedua di sini ada komponen model. Dari data yang didapatkan pada komponen input yang tadi dilakukan pengolahan oleh komponen model seperti memanipulasi dan mengolah data yang telah didapatkan. Pengolahan tersebut akan menghasilkan suatu informasi. Yang ketiga di sini ada komponen output. Informasi yang dikeluarkan harusnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk keempat ini ada komponen teknologi. Komponen teknologi ini memiliki peranan yang penting karena semakin bagus teknologi yang digunakan, maka akan menghasilkan informasi yang lebih bagus dan berkualitas pula. Yang kelima di ini ada komponen hardware. Dengan adanya komponen hardware, pengumpulan serta penyebaran informasi akan semakin cepat dan kuat. Yang keenam di sini komponen software. Komponen software bertujuan untuk mengolah data dari komponen hardware untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi yang berkualitas. Yang ketujuh ada komponen basis data. Komponen ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam sebuah software. Dan yang terakhir di sini ada komponen kontrol. Nah, komponen kontrol ini terdapat beberapa skenario yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat merusak sistem. Baik, tadi ada beberapa penjelasan yang telah saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk penonton semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.